siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat narasumber kita, Ibu Christine Paula Menalu SMM dan juga Ibu Tutut Justina SPSI serta moderator Kak Dwi Wahyuni. Yang terhormat, selamat datang dalam acara seminar siang hari ini yang bertema kesetaraan gender. Pertama-tama saya Lucia Ane sebagai pembawa acara yang akan memadukan jalan acara pada siang hari ini. Saya selaku MC akan membaca susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan pidato. Keempat, seksi tanya jawab. Kelima, penutup. Itulah tadi susunan acara. Kini mari kita berlanjut ke agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipermohon berdiri. Free memori, berdiri dipersilakan duduk kembali. Untuk mendemonstrasikan waktu, marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Julianus. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Dinas dan Wakil, dan yang saya hormati kepada para rekan-rekan yang saya sayangi dan berbahagia. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di hari ini yang cerah ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat anugerah dan berkatnya kita berkumpul. Perkenalkan, nama saya Julianus Adinata. Terima kasih saya ucapkan karena sudah diberikan kehormatan untuk memberikan kesempatan kepada saya tentang kesetaraan gender. Oke, sekian pidato saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Julianus pidatonya. Sambutan yang akan disampaikan oleh moderator kita, Kak Yuni. Baik, terima kasih Kak Lucy selaku MC untuk waktu yang diberikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Yang terhormat kepada Ibu Christine Paula Menalu SMM, dan yang terhormat Ibu Tutut Justina SPSI, dan yang kami hormati saudara-saudara sekalian. Senang sekali saya Dwi Wahyuni sebagai moderator pada hari ini menyambut Anda semua. Baiklah, kami ucapkan selamat datang di acara seminar hari ini dengan tema ketidaksetaraan gender dan patriarki. Sebelumnya pernah dengar tentang ketidaksetaraan gender dan patriarki tidak? Belum. Oke, ketidaksetaraan gender adalah perbedaan yang mendasari antara perempuan dan laki-laki, di mana terdapat hal yang tidak sejajar antara laki-laki dan perempuan dari kedudukan dan ketidakadilan. Jika kalian ingin tahu lebih dalam lagi tentang ketidaksetaraan gender dan patriarki, akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pada siang ini. Narasumber pertama kita, Ibu Tutut Justina, kami persilakan. Beliau lahir di Bali 25 Desember 1985 dan sekarang beliau tinggal di Pontianak. Beliau pernah berpendidikan di SDN 01 Denpasar, terus melanjutkan SMP-nya di SMPN 1 Denpasar dan SMA-nya SMA 3 Denpasar. Beliau melanjutkan S1-nya di Universitas Indonesia, ahli psikologi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baiklah, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk berdiri di sini. Nah, dirinya saya di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender. Baiklah, saya akan menjelaskan. Nah, di sini ada kesetaraan dan gender. Kesetaraan ini dapat diartikan adil, sejajar, dan seimbang. Nah, terus ada gender. Gender ini dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku. Next. Di sini ada kesetaraan gender. Suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Yang kedua ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki atau kesetaraan gender. Mengacu pada kesamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan perempuan dan laki-laki, dan anak perempuan dan anak laki-laki. Next. Nah, di sini ada pentingnya kesetaraan gender. Tujuannya yang pertama menghapus segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi yang sering dialami perempuan. Terus mengakhiri segala bentuk diskriminasi yang kerap terjadi di rumah tangga maupun lingkungan kerja. Terus memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Next. Nah, di sini ada 3 manfaat penting kesetaraan gender. Yang pertama ada ekonomi, kesempatan kerja yang sama baik bagi perempuan maupun perempuan atau laki-laki akan mendatangkan manfaat dari segi ekonomi. Nah, yang kedua ada pendidikan. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan akan memberikan manfaat pada setiap anak. Terus yang terakhir ada kesehatan. Saat sistem kesehatan memberi akses yang sama untuk semua gender, penelitian membuktikan terdapat kondisi kesehatan yang membaik. Next. Di sini ada penelitian tentang kesetaraan gender. Berdasarkan The Global Gender 2017, Indonesia berada di peringkat 9 sebagai negara yang skor kesetaraan gender tertinggi di Asia. Terima kasih. Ini saja paparan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya narasumber kedua kita yaitu Ibu Christine Polma Munardu. Kami persilakan. Ibu Christine beliau lahir di Medan 3 September 1785. Pendidikan terakhir beliau S1-nya di Universitas UI pada tahun 2009 sampai 2012, melanjutkan S2 di Harvard University pada tahun 2012 sampai 2015. Baik Bu, silakan untuk memaparkan materinya Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, siang, atau sore? Selamat siang. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai ketidaksetaraan gender. Jadi Ibu Yustina tadi sudah menjelaskan mengenai kesetaraan, di mana kesetaraan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesejajaran. Jadi tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.
Nah, di sini saya mengambil tema ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki. Apa sih ketidaksetaraan gender? Langsung saja ke pengertiannya. Oke, ketidaksetaraan gender ini adalah perbedaan yang mendasari antara perempuan dan laki-laki, di mana di sini bisa dikatakan terdapat unsur tidak balance atau tidak rata. Jadi ada yang membedakan antara laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Next. Membahas mengenai ketidaksetaraan gender, pasti kita langsung berpikir kenapa sih bisa terjadi? Oke, ketidaksetaraan gender ini terjadi karena ketimpangan, masih adanya ketimpangan paradigma lama di masyarakat Indonesia yang menganggap kodrat perempuan ada di bawah laki-laki. Meskipun saat ini perkembangannya sudah maju, tapi Indonesia itu masih dikatakan masih menganut paham patriarki. Next. Nah, ini faktor penyebab dari ketidaksetaraan gender ini terjadi. Yang pertama itu adalah pelabelan sifat-sifat tertentu. Poin pertama ini adalah kata kunci yang menyangkut poin kedua dan poin ketiga. Jika tidak ada poin pertama ini, maka poin kedua dan ketiga mungkin bisa saja tidak ada. Poin pertama itu yaitu pelabelan sifat-sifat tertentu. Kadang pelabelan sifat-sifat tertentu seperti apa sih yang sering terjadi terhadap kaum perempuan? Yang pertama itu perempuan selalu dianggap sebagai lemah, perempuan tidak emosional, perempuan tidak rasional, perempuan tidak bisa berpikir secara logis. Nah, itu adalah maksud dari pelabelan sifat-sifat tertentu. Nah, dari pelabelan sifat tertentu ini muncullah poin kedua, yaitu perlakuan tidak adil di dunia kerja, di mana perempuan itu sering dianggap tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, tidak layak untuk menjadi di atas laki-laki. Yang poin ketiga itu tindak kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan ini terjadi ya karena adanya pelabelan sifat-sifat tertentu tadi yang dikatakan bahwa perempuan lemah. Jadi kalau ada kekerasan atau seks bebas yang terjadi pada perempuan itu sudah biasa karena terjadinya pelabelan sifat tertentu ini dikatakan bahwa perempuan itu lemah, tidak emosional, tidak rasional. Nah, agar kita lebih memahami tentang ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki ini, saya memberikan contoh, ada contoh, yaitu perempuan dianggap tidak perlu menempuh pendidikan. Ini poin pertama ini sering sekali terjadi di perempuan karena perempuan itu dianggap tidak perlu menempuh pendidikan karena nanti ujung-ujungnya akan berakhir di dapur, mengurus suami, mengurus anak. Pada dasarnya perempuan ini adalah objek paling penting di suatu rumah tangga. Karena apa? Karena 90% karakter anak itu menurun kepada dari ibunya. Jadi jika perempuan tersebut memiliki kualitas, memiliki mindset yang terbuka, otomatis kita sebagai perempuan bisa melahirkan generasi berikutnya yang lebih berkualitas lagi daripada kita. Next. Ini saya mengambil beberapa artikel yang saya anggap menyangkut paut antara ketidaksetaraan gender, yaitu wanita alami pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan, ketidakadilan terhadap perempuan. Oke. Nah, masuk di apa itu patriarki. Di sini sudah ada yang paham tentang apa itu patriarki? Tidak. Kita mau bahas sama-sama nih ya. Nah, ini saya mengambil presentasi jumlah kekerasan terhadap perempuan. Itu bisa dilihat tahun 2019 itu meningkat sekali. Next. Nah, apa itu patriarki? Patriarki ini dinilai sebagai sebuah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan. Bisa dikatakan bahwa laki-laki di sini selalu menjadi kepala dan perempuan itu hanya menjadi ekor. Padahal pada dasarnya meskipun laki-laki itu adalah kepala, yang menjadi lehernya itu tetap perempuan. Contoh dari budaya patriarki ini saya mengambil 3. Nah, 3 contoh ini saya sudah melakukan beberapa riset yang sering terjadi di kalangan perempuan zaman sekarang, yaitu tugas perempuan adalah di dapur dan mengurus anak. Mungkin kalian pribadi sering mengalami yang namanya ketika mendengar bahwa kamu tidak perlu berpendidikan tinggi, nanti tugas kamu itu di dapur mengurus anak. Nah, terus tugas perempuan adalah melayani suami dan mengurus anak. Ketiga, perempuan tidak bisa bersekolah tinggi karena akan berakhir di dapur. Nah, dampak dari patriarki ini apa sih? Tentunya dampak dari patriarki ini menyangkut pada ekonomi Indonesia, di mana patriarki memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan akibat posisi sosial kaum laki-laki yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Pada dasarnya itu sebenarnya laki-laki dan perempuan itu tidak memiliki perbedaan. Dari segi
Kodrat mungkin berbeda. Kodrat perempuan itu yang melahirkan, mengalami menstruasi, menyusui dan mengandung. Di luar daripada itu bukan kodrat seperti mengurus anak, mengurus rumah tangga, itu bukan kodrat, tapi itu sudah menjadi kewajiban. Nah, kewajiban itu bisa dilanggar, jadi itu bukan kodrat. Kodrat itu hal yang melekat dalam diri seseorang sejak lahir. Oke, next. Nah, solusi menangani dari ketidaksetaraan gender ini ada 3. Yang pertama itu mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang ketiga adalah memastikan partisipasi penuh dan efektif pada perempuan dan memiliki kesempatan. Jadi membiarkan itu kaum perempuan memiliki kesempatan untuk berkarir, berpendidikan, tidak dibatasi, intinya dibebaskan karena sudah tercantum dalam undang-undang juga setiap manusia itu mempunyai kebiasaannya masing-masing. Oke, baiklah. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai ketidaksetaraan gender. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Kasih aplausnya dulu. Itulah luar biasa ilmu yang bisa kita dapat pada seminar hari ini. Berikutnya saya akan membuka sesi tanya. Saudara-saudara ingin bertanya, mungkin kurang jelas, saya berikan. Mungkin semuanya udah jelas, jadi tidak perlu bertanya. Baiklah, dapat kita simpulkan dari materi ini. Kurangnya pemahaman masyarakat, perlakuan tidak adil, tindak kekerasan pada perempuan, kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki akses, kesempatan, dan hak kewajiban yang serta dalam kehidupan publik maupun pribadi. Baiklah, tidak terasa sudah di penghujung acara dan akhirnya kita sudah selesai. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmunya pada hari ini. Saya juga mengapresiasi seluruh saudara-saudari yang telah hadir dan menyimak dengan antusiasnya. Dan saya Duya ini selaku moderator hari ini. Saya pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembali kepada MC. Ya, terima kasih kepada Kak Indi. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator serta para hadirin yang telah penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya atas nama Lucia Anik ini menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan kata saya selama seminar langsung. Dan saya juga ingin pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya salam kebajikan.